Hai semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan kepada kalian mengenai pengenalan dasar penggunaan Articulate Storyline. Kalau begitu, mari kita mulai. Articulate Storyline adalah alat bantu penulisan untuk membantu Anda mengembangkan modul e-learning. Storyline memiliki banyak kemiripan dengan PowerPoint. Jadi, jika Anda memiliki pengalaman dalam PowerPoint, Anda akan mempelajari Articulate Storyline dengan cepat. Jika Anda membuka Articulate Storyline untuk pertama kalinya, ini adalah layar yang akan Anda lihat. Di sini Anda dapat melihat, misalnya, ringkasan dari kursus-kursus sebelumnya yang telah Anda buka. Di bagian kiri atas layar, Anda memiliki opsi yang berbeda untuk memulai proyek baru, membuat rekaman layar, atau mengimpor dari PowerPoint, membuat kuis, atau menggunakan template storyline lain, atau mengimpor pertanyaan dari file. Sekarang mari kita buka kursus yang sudah ada. Jadi, saya telah membuka kursus yang sudah ada di Storyline, dan ketika Anda membuka kursus, Anda akan masuk ke dalam tampilan cerita. Dan, di sini, di Story View, Anda dapat melihatnya, gambaran umum visual dari kursus Anda, dan struktur kursus Anda. Dan Anda juga dapat melihat bahwa kursus ini terdiri dari beberapa scene yang berbeda. Dan, sebuah scene sebenarnya tidak lebih dari kumpulan slide untuk mengatur dan menyusun modul e-learning Anda. Jadi Anda lihat di sini, saya memiliki login interface, scene menu, dan 5 scene untuk topik saya. Scene dengan bendera merah adalah scene awal kursus Anda, dan ketika pengguna membuka kursus Anda, dia secara otomatis melihat slide pertama yang ada di adegan awal kursus Anda. Dan dalam Story View, Anda juga akan melihat panah di antara scene yang berbeda. Panah-panah tersebut menunjukkan hubungan antara scene yang berbeda. Jadi misalnya, di sini ada panah dari scene login interface saya ke scene menu, itu berarti bahwa jika pengguna mengklik tombol berikutnya pada slide ini, itu akan pergi ke slide menu dan scene berikutnya. Dan di slide berikutnya Anda akan melihat panah yang berbeda, jadi ini berarti di sini ada beberapa tombol yang menuju ke topik 1, topik 2, dan seterusnya. Dan di bagian kanan bawah tampilan cerita Anda melihat properti slide, dan di atas Anda dapat melihat pemicu, trigger, yang ada pada slide. Sekarang pada slide ini hanya ada satu trigger yang memastikan bahwa ketika pengguna mengklik tombol next, dia akan pergi ke slide berikutnya. Pada slide lain dalam kursus ini, Anda akan melihat lebih banyak trigger, tetapi kita akan membahasnya nanti. Jadi, ketika saya klik 2 kali pada slide, alur cerita akan membuka tampilan slide. Sekarang di tengah-tengah tampilan slide di sini, Anda akan melihat tata letak slide Anda. Dan di sini Anda bisa menambahkan teks, gambar, berbagai shape, video, dan file audio. Tetapi juga tombol dan slide atau tautan ke sumber eksternal untuk membuat modul interaktif. Di sisi kiri layar Anda melihat slide yang ada di scene ini. Dalam scene ini, ada 3 slide. Dan juga seperti pada tampilan cerita, Anda dapat melihat panah di antara slide yang menunjukkan bagaimana pengguna melewati scene Anda. Dan di bagian atas, Anda dapat beralih di antara berbagai scene yang berbeda yang ada di modul e-learning Anda. Di bagian bawah tampilan slide Anda melihat timeline slide Anda. Dan di sini Anda melihat semua objek yang ada di tata letak slide Anda. Dan di sini Anda juga dapat mengatur waktu objek. Jadi, jika Anda ingin objek muncul hanya setelah beberapa detik, misalnya, tombol ini dapat Anda seret dan sekarang akan muncul setelah 1 detik. Dan di Storyline, objek juga memiliki stat. Jadi di sini Anda memiliki timeline. Jika Anda mengklik tombol stat, Anda dapat melihat bahwa tombol di sini memiliki stat yang berbeda. Stat, misalnya, keadaan normal. Keadaan yang jika pengguna mengarahkan mouse ke atas. Keadaan down, keadaan klik ketika pengguna mengunjungi tombol. Dan disable stat yang berarti ketika pengguna, tombol tersebut tidak dapat diklik. Dan seperti halnya di PowerPoint, Anda juga dapat menambahkan catatan ke slide Anda. Anda dapat menggunakan ini, misalnya, untuk merekam suara atau hanya sebagai penjelasan tentang cara kerja slide. Di bagian kanan bawah pada tampilan slide, Anda dapat melihat layar dasar slide Anda. Tetapi, Anda juga dapat membuat layar tambahan misalnya, pop-up yang ingin Anda tampilkan pada slide. Jadi jika pengguna mengklik tombol tersebut, Anda dapat menampilkan lapisan tambahan yang akan berada di atas lapisan dasar Anda. Sekarang di bagian kanan atas Anda melihat trigger. Anda dapat menggunakan trigger yang dikombinasikan dengan stat dan layer untuk membuat modul e-learning Anda menjadi interaktif.
Contoh trigger misalnya ada di sini, slide berikutnya. Ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Sekarang saya telah menunjukkan kepada Anda bagian terpenting dari storyline interface. Saya harap selanjutnya Anda dapat mengkreasikan sendiri modul atau bahan ajar interaktif Anda berdasarkan pengenalan dasar yang telah disampaikan. Baiklah, terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa lagi di lain waktu.